Halo guys, kenalin gue Yuda. Di video kali ini gue bakal nge-review sebuah kamera yaitu Sony ZV-1. Sony ZV-1 ini mempunyai ukuran yang compact, jadi bener-bener ringkes dan bisa dibawa-bawa. Cocok banget buat lo yang mau start jadi vlogger. Nah, selain ukurannya compact, menurut gue dia juga udah punya build quality yang bagus banget. Nah, untuk dari gripnya juga udah enak banget ya pegangnya, dan dia juga udah ada thumb supportnya. Jadi buat lo yang mau pegang kayak gini, nggak pakai si tripod mini yang bawaannya dia, itu juga udah enak banget buat megang kameranya. Nah, ada yang beda nih dari si kamera Sony ZV-1 ini. Kita semua tahu bahwa beberapa kamera Sony itu punya tombol record yang agak nyebelin menurut gue. Jadi kayak dia tuh kecil di bawah bagian sebelah kanan sini. Tapi karena ini kamera dikhususkan untuk video, jadi dia ngasih tombol record yang beda ada di atas ini nih. Jadi record buttonnya tuh besar karena ya balik lagi ini kamera difokusin sebenarnya untuk ke arah video, untuk vlogging atau untuk bikin video casual. Dan si Sony ZV-1 ini mempunyai layar monitor yang varian angle kayak gini. Ini bakal memudahkan lo banget ketika lo mau buat vlogger, content creator atau influencer. Ketika mau setting kamera kayak gini, itu bener-bener bisa lihat framing lo banget dari si layarnya. Jadi nggak repot-repot harus ada yang bantuin dari belakang atau ngerekamin. Nah, kamera si Sony ZV-1 ini dilengkapi dengan sensor CMOS Exmor RS 1 inch dan 20,1 megapiksel dengan lensa ekuivalen 2470 mm dan bukaan f1,8. Lo bisa bayangin kan lensa, ya walaupun lensanya dia bawaan, tapi menurut gue ini udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan seorang content creator atau lo mungkin yang suka bikin video casual untuk video-video vlog harian lo. Karena biasanya kan banyak banget orang yang pengen bikin review atau bikin vlog itu tuh pengen deh gambarnya bokeh gitu kan. Sedangkan kalau pengen gambar bokeh itu biasanya kita butuh lensa namanya lensa fix untuk dapetin f atau aperture yang 1,8. Tapi di sini itu udah ada fiturnya. Nanti kita bakal bahas lebih dalam. Dengan lensa 24 ini menurut gue ini udah cukup banget buat lo yang suka vlogging. Ditambah lagi dia dapat tripod bawaan dari si pembeliannya tersebut. Jadi bener-bener cocok banget buat vlogger ya. Jadi enak banget udah dapat tripodnya plus lensa 24 yang bisa dapetin f1,8 atau bisa dapetin gambar bokeh. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang fitur-fitur utama dari si Sony ZV-1 ini. Nah, yang pertama itu ada mic baru yang menggunakan 3 kapsul mic directional yang diklaim bisa menangkap atau terfokus ke arah depan kamera. Dan kita dapat juga dead cat dari aksesoris yang didapat ya. Ini ada dead catnya, jadi lo tuh udah dapat si bulu kucingnya ini. Ini menurut gue udah bakal ngebantu banget nanti ketika misalkan lo yang suka bikin video di outdoor. Jadi bisa ngurangin noise anginnya tersebut. Oke, selanjutnya ada fitur One Push Bokeh. Yang tadi gue udah jelasin, fitur One Push Bokeh ini yang dimana lo kalau mau nggak dapetin gambar selfie vlog yang bokeh tapi malah setting kamera ribet-ribet, lo bisa banget pakai fitur ini. Dan si fitur ini menariknya ketika kita sedang di kondisi outdoor, dia akan otomatis ngejaga gambarnya supaya nggak overexposure atau keterangan dengan cara mengaktifkan ND filter atau mengenaikan nilai shutter speednya. Jadi si exposure dari gambarnya ini itu dia benar-benar bisa stabil banget ya. Jadi kayak misalkan lo lagi di luar, lagi ngevlog, terus tiba-tiba lo pengen deh gambarnya bokeh belakangnya, terus lo pakai One Push Bokeh yang sekali ada fiturnya sekali pencet gitu. Terus gambarnya auto bokeh, biasanya kan kalau namanya bukaannya kebuka lebar, otomatis cahaya yang masuk jadi makin banyak kan. Nah kalau ini dia bisa langsung otomatis masuk nyalain fitur ND filternya, terus bisa juga dia naikin si nilai shutter speednya ya. Jadi mesti diperhatiin juga sih sebenarnya si fitur ini gitu ya. Dan menurut gua si One Push Bokeh ini bener-bener jadi fitur unggulan banget ya menurut gue. Kayak lu pengen ngevlog sendiri, lu pengen punya hasil gambar yang semi pro, gambar yang bokeh tapi tanpa harus ribet-ribet nyeting, itu dia. Selanjutnya ada product showcase. Nah fitur ini tuh yang dimana buat lo misalkan yang suka review barang atau mau unboxing, itu lo nggak perlu lagi naruh tangan ke depan gitu. Jadi untuk nyari fokusnya kan biasanya kita tuh kayak ini kan fokusnya lagi ke muka gue nih. Biasanya kalau mau nunjukin barang ini kan nggak fokus nih, ini gue bukan pakai ZV-1 kameranya. Nah gue giniin dulu baru fokus ke tangan gue kan. Nah di si Sony, nah ini kan nyari lagi tuh fokusnya akhirnya ke muka gue. Nah jadi si kamera Sony ZV-1 ini itu ada fiturnya namanya Product Showcase. Nah Product Showcase ini udah otomatis ketika lu naruh barang, nunjukin barang ke depan itu nggak lama lagi nyari si fokusnya. Jadi langsung
fokus ke si barang yang lo tunjukin ke kamera. Jadi lo tinggal tunjukin aja barangnya ke depan kayak gini dan langsung fokus. Nah, ini gue udah cobain dan fitur ini berjalan sangat baik. Dan ini bener-bener fitur yang sangat useful banget pastinya untuk lo yang para influencer atau content creator yang suka review-review barang, atau mungkin misalkan apa yang sering pakai fitur kayak gini ya, oh mungkin review makeup, misalkan review skincare gitu kan, lo kan mestinya dandan harus fokus ke lo, terus tiba-tiba lo pengen nunjukin produknya nih, gue pakai produk ini, nah itu langsung fokus sih produknya tanpa harus lo tutupin muka lo dulu atau lo naruh tangan dulu ke depan nutupin muka kayak gini biar fokus ke ke si produknya. Nah, lanjut lagi ada fitur namanya stabilization atau steady shotnya Sony. Jadi di fitur si steady shot ini ada 3 pilihan, yaitu ada standar, ada aktif, standar, dan juga off. Jadi kalau di offin ya pasti ya jadi nggak stabil ya, gambarnya full aja biasa. Kalau yang standar itu mungkin bisa ngurangi sedikit, tapi kalau mau halus banget lu bisa pakai yang aktif. Tapi kalau yang aktif ini bakal nge-crop sedikit dari gambar yang lo ambil. Gue udah tes dan ini sangat ngebantu banget si fitur steady shot dari si Sony ZV-1 ini. Cuma kalau yang aktif itu yang paling atas si fiturnya ini, dia tuh bakal nge-crop gambar sedikit. Tapi menurut gue ini nggak jadi masalah banget. Terus ada fitur soft skin effect. Sejujurnya gue kurang suka sama fitur ini karena ya kalau gue mau ambil gambar detail jadi kurang detail gambarnya karena jadi soft kayak gitu kan. Dan ternyata ini udah ada on dari sananya. Jadi buat lo yang suka ngambil gambar detail, ngambil gambar B-roll, lo mesti matiin dulu si fitur soft skinnya ini. Ini semua fiturnya ada di menunya si Sony ZV-1. Kalau gue sendiri sih lebih seringnya pakai kamera ini untuk lebih ke arah vlogging atau bikin konten di sosial media kayak di Instagram atau mungkin di YouTube kayak gini. Mungkin kedepannya gue bakal pakai ini ya, karena gue bakal beli juga sih si kamera Sony ZV-1 ini ya. Kenapa gue nggak masalah sama si fitur soft skin ini? Menurut gue ya ini ngebantu gue sih untuk muka gue yang nggak terlalu halus, itu bisa jadi ya lumayan rapih sedikit kayak gitu. Oke, yang terakhir ini opini pribadi gue. Jadi overall menurut gue ini kamera yang ringkes. Kamera yang enak banget buat lo para vlogger yang suka ngevlog atau mungkin reviewer atau influencer yang suka bikin konten video. Ini kameranya ngebantu banget sih buat ya maksudnya gimana ya, kayak dia tuh cepet banget, kayak langsung nyala, langsung ready. Jadi nggak repot-repot kayak harus setting segala macam, karena fitur-fitur autonya itu udah keren banget menurut gua. Jadi bener-bener ini sesuai banget sama kebutuhan. Bahkan jujur aja gue dipinjemin kamera ini sama Sony Indonesia, so thank you Sony Indonesia, dan ini hari gue udah pinjemin kamera Sony ZV-1-nya. Gue dipinjemin tapi ujungnya gue jadi pengen beli karena ya lihat deh, ini kamera tuh ya kayak kecil banget, kayak kamera pocket biasa. Mungkin kalau dari tampilan fisiknya ya, gue pribadi aja agak underestimate kayak ini kamera pocket doang gitu kan. Tapi pas gue coba, pas gue lihat fitur-fiturnya ya gue impress banget sih. Dan gue emang bener-bener langsung nabung untuk siapin budget beli si kamera Sony ZV-1 ini. Ya itulah paling ya teman-teman opini dari gue dari review si Sony ZV-1 ini. Menurut gue ini untuk dari segi harga itu worth to buy banget dengan fitur-fitur yang dia kasih. Jadi jarang banget untuk fitur-fitur secukup ini yang banyak banget ini lu bisa dapetin harganya di bawah 10 juta. So buat lu yang pengen beli kameranya, lu bisa cek link di deskripsi gua. Gua udah taruh link untuk pembelian si kamera Sony ZV-1 ini. Oke guys, itu aja review dari kamera Sony ZV-1 kali ini. Buat lo yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channelnya. Dan buat lo yang masih punya pertanyaan seputar si kamera ini, lu boleh banget langsung aja drop pertanyaan lu di kolom komen. So sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.